Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara kita Ahmad Raihan tentang pemahaman terhadap Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Saya Ahmad Raihan dari kelompok 2 NIM 2622193 ingin mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang pemahaman terhadap Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Sebelumnya saya ingin membacakan surahnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika la ayatil lil alamin. Dan artinya, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. Dan di dalam surah tersebut bisa kita simpulkan bahwa perbedaan bahasa itu adalah bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia yang sama asalnya, langkah baiknya agar kita bisa saling menghargai, saling mendiskriminasi antar bahasa, suku, agama dan budaya. Karena pada hakikatnya manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikannya itu berbeda yaitu derajat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, itu ada multi bahasa, multi ras dan multi suku, merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Fiona Diva tentang pengertian bahasa dan sejarah singkat bahasa. Pengertian bahasa dan sejarah singkat bahasa. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian bahasa. Yang pertama, menurut Keraf, memberikan dua pengertian bahasa, yaitu menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucapan manusia. Kemudian yang kedua, menurut pendapat Keraf, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arbitrer. Selanjutnya menurut Owen, menjelaskan definisi bahasa yang berarti bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi simbol-simbol yang diatur oleh ketentuan. Kemudian menurut Tarigan memberikan dua definisi bahasa. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga untuk sistem generatif. Yang kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang, manasuka, atau simbol-simbol arbitrer. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada intinya, bahasa adalah rangkaian sistem bunyi atau simbol yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yang memiliki makna dan secara konvensional digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi pada orang lain. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk rumpun bahasa Austronesia, yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal. Penamaan istilah bahasa Melayu telah dilakukan pada masa sekitar 683 sampai 689 Masehi, yaitu angka tahun yang tercantum pada beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno dari Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini ditulis dengan aksara Pallawa atas perintah Raja Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan maritim yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8 Wangsa Shailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu kuno di Jawa Tengah.
Keping Tembagala yang ditemukan di dekat Manila juga menunjukkan keterkaitan wilayah itu dengan Sriwijaya. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, dicanangkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan, bukan hanya Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mudah dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Khairutunisa, tentang kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa. 1. Konsep dasar. Istilah kedudukan dan fungsi adalah dua istilah yang tidak asing dalam pendengaran kita. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa merupakan salah satu peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa yang disampaikan dengan lisan maupun tulisan. Hal tersebut merupakan fungsi dasar bahasa yang apabila dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai anggota masyarakat, bagian dari lingkungan sosial, dan sebagainya, tentu bahasa mempunyai peranan yang lebih kompleks. Menurut Bloomfield, mengatakan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia rata-rata adalah masyarakat dwibahasa, yaitu selain mempunyai bahasa nasional untuk berkomunikasi secara umum, mereka juga mempunyai bahasa daerah yang digunakan dalam lingkup tertentu di daerahnya. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia. Tercetusnya dan disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan sebuah perjalanan sejarah yang panjang. Perjalanan berat dilalui oleh para pejuang dalam rangka menegakkan dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Mereka sebagai pemuda Indonesia tentu saja dilakukan dengan penuh pengorbanan, bertaruh nyawa. Inspirasi luar biasa para pemuda Indonesia yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 telah mendasari adanya semangat persatuan bangsa Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah air, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dipergunakan atau berfungsi sebagai bahasa kenegaraan. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, mengandung makna bahwa bahasa Indonesia dipergunakan untuk penyelenggaraan negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan tentu dipergunakan sebagai bahasa wajib dalam penyelenggaraan negara. Apabila kita berbicara sistem penyelenggaraan pemerintah yang juga berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam penyelenggaraan negara, tentu dasar kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. B. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam interaksi belajar mengajar. Dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang harus dipergunakan. C. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi dalam pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional. Keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena diperlukan waktu yang lebih lama untuk berkomunikasi. D. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam mencari kebutuhan pengembangan kebudayaan, pengetahuan dan teknologi yang dapat menjangkau seluruh tanah air Indonesia, tentu diperlukan bahasa yang dipahami seluruh bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Ibdila Rahmi, tentang ragam bahasa baku dan tidak baku. D. Ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku dapat didefinisikan sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model bagi masyarakat luas. Menurut J.S. Badudu, yang mengatakan bahwa bahasa baku adalah bahasa pokok, bahasa utama, bahasa standar, yaitu bahasa yang tunduk pada ketetapan yang telah dibuat dan disepakati bersama mengenai ejaan, tata bahasa, kosakata, dan istilah.
Bahasa tidak baku. Istilah ragam bahasa tidak baku dalam bahasa Indonesia tetap dipergunakan agar lebih dekat istilah yang diterjemahkan oleh bahasa Inggris dengan kode bahasa dalam bahasa baku dan dipergunakan dalam pertemuan tidak resmi dengan kode bahasa yang berbeda dengan kode bahasa ragam bahasa baku. A. Ciri-ciri bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku, ragam bahasa standar memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Yang kedua, ciri kedua menandai bahasa baku ialah bersifat kecendikiaannya. 3. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Bahasa tidak baku digunakan dalam bahasa sehari-hari, mudah berubah-ubah, dan yang ketiga dipengaruhi oleh daerah masing-masing. B. Contoh bahasa baku dan tidak baku. Yang baku, subjek, tidak baku, subjek yang artinya pokok pembicaraan. Baku, tes, tidak baku, tes yang artinya ujian untuk menjajaki kemampuan. Baku, saraf, tidak baku, syaraf artinya urat saraf. Baku, tobat, tidak baku, taubat yang artinya menyesal atas kesalahan dengan meminta ampun. Baku, taksi, tidak baku, taksi artinya mobil sedan pengangkutan umum. Baku, tentram, tidak baku, tenteram artinya aman, damai. Baku, setir, tidak baku, setir artinya kemudi kendaraan. Sekianlah hasil makalah kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.